Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Rahmat dari Motivasi Islami. Saat ini Anda sedang mendengarkan salah satu program audio motivasi Islami. Program ini didesain agar menjadi teman Anda dalam berbagai suasana agar Anda tetap merasa termotivasi. Selamat mendengarkan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan inspirasi dan motivasi dalam menjalani hidup ini. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Ayat-ayat ini mengisahkan saat Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan umatnya. Kemudian beliau naik ke sebuah kapal yang penuh dengan muatan. Karena sesuatu hal yang mengancam keselamatan kapal, maka diputuskan untuk mengurangi penumpang dengan cara melempar sebagian penumpang ke laut. Untuk menentukan siapa yang akan dilempar ke laut, maka diadakan undian, dan Nabi Yunus alaihissalam kalah dan harus dilempar ke laut. Kemalangan tidak sampai di sana. Di laut, beliau ditelan oleh seekor ikan yang besar. Beliau berdoa di dalam perut ikan sampai pertolongan Allah datang. Beliau dilemparkan ke suatu daerah yang tandus dan dalam keadaan sakit. Setelah mengalami berbagai kemalangan dan kesulitan tersebut, akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Mulai ditumbuhkannya pohon labu dan diterima oleh umat yang beriman. Suatu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bersabar atas segala ujian yang dihadapinya. Oleh karena itu, hendaknya kita semua selalu berpikir positif, selalu yakin bahwa ada hikmah dari setiap kejadian atau kondisi yang kita alami saat ini. Suatu kesulitan bukan berarti kita akan sulit selamanya. Ada kebaikan dan kemudahan setelahnya, insya Allah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Nasr ayat 5-6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Nasr ayat 5-6. Dan belum tentu pula kesulitan yang kita hadapi merupakan gambaran kehinaan kita. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Quran Surat Al-Fajr ayat 16-17. Kesempitan rezeki bukan indikasi yang menunjukkan kehinaan dan kesia-siaan. Apapun kejadian yang menimpa kita, apabila hati kita penuh dengan iman, maka kita insya Allah akan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerti apa yang ada di sana. Harga diri seseorang dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ditentukan oleh nilai-nilai lahiriah. Kesulitan dan kegagalan bukanlah diri kita. Kesalahan kita dan kita adalah berbeda. Kesalahan adalah kesalahan, diri kita adalah diri kita. Maksudnya, jika kita melakukan kesalahan, bukan berarti diri kita orang yang selalu salah. Kita hanya membuat kesalahan saja yang masih bisa kita perbaiki. Jangan putus asa, jangan berhenti, teruslah maju.